Today's program will be presented in Indonesian with subtitles in Arabic. Aulacese, also known as Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czech, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, and Thai. Salam para pemirsa yang brilian. Nama saya Hafiz dari Yogyakarta, Indonesia. Penduduk kami mengharapkan Anda dilimpahi berkah dan rahmat dari Allah. Dalam acara hari ini dari Al-Quran Suci, surat 47 hingga 48, Muhammad dan Kemenangan, kami akan berbagi dengan Anda kearifan spiritual yang mendalam dari Al-Quran Suci. Nabi Muhammad, semoga damai besertanya, lahir di tahun 570 Masehi di Mekah yang sekarang dikenal sebagai Saudi Arabia. Pada usia sekitar 40 tahun, beliau mengasingkan diri di goa di pegunungan dan aktif melakukan meditasi yang mendalam. Selama periode introspeksi batin ini, beliau awalnya menerima wahyu-wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Catatan tentang wahyu-wahyu ilahi ini yang berlangsung selama lebih dari 23 tahun dapat ditemukan dalam kitab Islam yang tersuci, Al-Quran. Hari ini kami berbagi dengan Anda ajaran-ajaran bijak Nabi Muhammad, semoga damai besertanya, dengan kutipan-kutipan dari surat 47 hingga 48 Muhammad dan Kemenangan dari kitab suci Al-Quran. Muhammad. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Orang-orang kafir dan yang menolak jalan Allah, Allah membatalkan upaya-upaya mereka. Orang-orang yang percaya dan melaksanakan kebenaran dan percaya atas apa yang diturunkan pada Muhammad, yang merupakan kebenaran dari Tuhan mereka, Allah mengampuni dosa mereka dan memberkahi mereka dengan kesenangan. Ini karena mereka yang tidak percaya mengikuti kepalsuan, sedangkan mereka yang percaya mengikuti kebenaran dari Tuhan mereka, maka Allah membuat mereka menjadi teladan bagi manusia. Ia akan menuntun mereka dan memberkahi mereka dengan kesenangan. Ia akan memasukkan mereka ke dalam taman Firdaus yang telah Ia jelaskan kepada mereka. Hai kamu orang-orang yang percaya, jika kamu mendukung Allah, Ia akan mendukungmu dan meneguhkan kedudukanmu. Mereka yang tidak percaya mendatangkan kesengsaraan. Allah membuat pekerjaan mereka sepenuhnya sia-sia. Itu karena mereka membenci apa yang diungkapkan Allah dan sebagai akibatnya Allah membatalkan upaya-upaya mereka. Apakah mereka tidak menjelajahi bumi dan melihat akibat terhadap orang-orang sebelum mereka? Tuhan memusnahkan upaya-upaya mereka. Semua yang tidak percaya akan mendapat nasib yang sama. Ini karena Allah adalah pelindung orang-orang yang percaya, sementara yang tidak percaya tidak memiliki pelindung. Tuhan menerima mereka yang percaya dan yang menjalani hidup yang baik ke dalam taman-taman yang memiliki aliran sungai. Apakah orang-orang yang mendapat pencerahan dari pelindung mereka sama dengan mereka yang melakukan upaya-upaya jahat yang terhias di mata-mata mereka dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka sendiri?
Perumpamaan dari Taman Firdaus yang dijanjikan kepada orang bertakwa adalah ini. Terdapat sungai-sungai dengan air yang tidak tercemar, lezat rasanya bagi yang minum. Mereka memiliki segala jenis buah di dalamnya dan pengampunan dari pelindung mereka. Apakah mereka lebih baik atau orang-orang yang tinggal selamanya dalam api neraka dan minum air neraka yang merobek-robek usus mereka? Beberapa dari mereka mendengarkanmu, kemudian segera setelah mereka pergi, mereka bertanya pada orang-orang yang tercerahkan, apakah yang baru saja ia katakan? Allah lalu menutup hati mereka dan akibatnya mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Tentang orang-orang yang dituntun, Allah memperbesar petunjuk untuk mereka dan menganugerahi ketakwaan mereka. Apakah mereka menunggu hingga saat itu datang kepada mereka dengan tiba-tiba? Semua tanda-tanda itu telah datang. Begitu saat itu mendatangi mereka, bagaimana mereka akan mendapat faedah dari pesan itu? Maka ketahuilah bahwa tiada Tuhan lain selain Allah, dan mohonlah pengampunan atas dosa-dosamu dan dosa-dosa dari semua orang yang percaya, laki-laki maupun perempuan. Tuhan mengetahui sepenuhnya keputusanmu dan takdirmu yang pokok. Apakah itu juga tujuanmu, bahwa segera setelah kamu pergi, kamu akan berbuat jahat dan menganiaya keluargamu? Itu adalah orang-orang yang dikutuk Allah, di mana Allah membuat mereka tuli dan buta. Mengapa mereka tak pelajari Al-Quran dengan seksama? Ataukah pikiran mereka terkunci? Sudah pasti mereka yang mundur setelah petunjuk itu telah ditunjukkan pada mereka. Setan telah menggoda mereka dan mengarahkan mereka. Ini karena mereka berkata pada orang-orang yang benci kepada apa yang telah diturunkan Allah, kami akan mematuhimu untuk hal-hal tertentu. Allah tahu sepenuhnya komplotan rahasia mereka. Apakah mereka yang menyimpan keraguan dalam hati mereka berpikir bahwa Allah tidak akan menampakkan pikiran jahat mereka? Jika kami kehendaki, kami bisa tunjukkan mereka kepadamu, agar kamu dapat mengenali mereka hanya dengan melihat mereka. Namun kamu dapat mengenal mereka dari cara mereka berbicara. Tuhan sepenuhnya menyadari semua perbuatanmu. Kami pasti akan mengujimu untuk bisa membedakan itu di antara kamu yang berusaha dan kegigihan yang tabah. Kami harus memperlihatkan kualitasmu yang sejati. Orang-orang yang tidak percaya dan menolak jalan Allah dan menentang Rasul setelah petunjuk itu telah diberikan kepada mereka, sama sekali tidak akan pernah menyakiti Allah, melainkan Allah membatalkan upaya-upaya mereka. Hai kamu orang-orang yang percaya, kamu sebaiknya mematuhi Allah dan mematuhi Rasul. Jika tidak, semua usahamu akan sia-sia. Karena itu, kamu tidak akan ragu-ragu dan menyerah dalam mengejar kedamaian, karena kamu dijamin menang dan Tuhan bersamamu. Dia tidak akan pernah menyia-nyiakan upayamu. Kehidupan duniawi ini tak lebih dari permainan dan kesia-siaan. Tetapi jika kamu percaya dan menjalani hidup yang bertakwa, Allah akan memberimu pahala tanpa meminta bayaran darimu. Jika Allah meminta bayaran darimu hingga menciptakan sejumlah kesulitan untukmu, kamu mungkin telah menjadi kikir dan kejahatanmu yang tersembunyi bisa terbuka. Kamu diminta untuk memakai hartamu demi Tuhan, tetapi beberapa dari kalian menjadi kikir. Mereka yang kikir adalah kikir terhadap jiwa mereka sendiri. Allah itu kaya, sementara kamu miskin. Bila kamu berpaling, Allah akan menempatkan orang lain untuk menggantikanmu, dan mereka tidak akan sepertimu. 48. Kemenangan. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kami telah memberikan kepadamu, O Rasul,
kemenangan besar, di mana Allah mengampuni dosamu yang lalu, juga dosa yang akan datang, dan menyempurnakan berkah-Nya kepadamu, dan memimpinmu ke dalam jalan yang lurus. Dan juga Allah akan mendukungmu dengan dukungan yang kuat. Dialah yang meletakkan kepuasan ke dalam hati orang-orang yang percaya untuk memperkuat iman mereka. Selain keimanan mereka, kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi. Allah adalah Maha Tahu, lagi Maha Bijaksana. Dia niscaya memasukkan laki-laki dan perempuan beriman ke dalam taman dengan sungai-sungai yang mengalir, di mana mereka kekal di dalamnya. Dia akan ringankan dosa mereka. Inilah keberuntungan yang besar di sisi Allah, dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi. Allah adalah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Kami mengutusmu sebagai saksi, pembawa berita gembira, dan pemberi peringatan, supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan menghormatinya, dan mematuhinya, dan memuliakannya di waktu pagi dan petang, bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepadamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Allah berkenan atas janji mereka. Allah meletakkan tangan-Nya di atas tangan mereka. Barang siapa yang melanggar janji semacam itu, melakukan pelanggaran itu, niscaya akan merugikan diri mereka sendiri. Barang siapa menepati janji mereka kepada Allah, Allah akan memberinya pahala yang besar. Orang-orang Badui yang tertinggal akan berkata, "Kami disibukkan oleh harta kami dan keluarga kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami." Mereka mengucapkan dengan lidah mereka tentang apa yang tidak ada dalam hati mereka. Katakanlah, siapakah yang dapat menghindari Allah jika Dia menghendaki kemalanganmu atau jika Dia menghendaki berkah bagimu? Allah Maha mengetahui segala yang kamu kerjakan. Kepunyaan Allah lah kekuasaan di surga dan di bumi. Dia memberikan ampun pada siapapun yang Ia kehendaki dan menghukum siapapun yang Ia kehendaki. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang buta bukanlah untuk disalahkan. Orang-orang yang pincang bukanlah untuk disalahkan. Dan orang-orang yang sakit bukanlah untuk disalahkan. Barang siapa yang taat pada Allah dan Rasul-Nya, Allah akan memasukkan mereka ke dalam taman-taman dengan sungai-sungai yang mengalir. Allah berkenan terhadap orang-orang yang percaya, yang berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Ia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Lalu sebagai akibatnya, Ia memberkahi mereka dengan kesenangan dan memberi mereka hadiah kemenangan dengan segera. Maka Ia memberikan sejumlah keuntungan untukmu dalam kehidupan ini, dan Ia telah menahan tangan-tangan manusia yang menyerangmu, dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang yang beriman. Demikianlah Ia menuntunmu dalam jalan yang lurus. Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka akan berbalik dan melarikan diri. Mereka tidak memiliki Tuhan dan Guru, mereka tidak memiliki penolong. Demikianlah sistem Allah yang telah berlaku sejak dahulu. Dan kamu tidak akan menemukan perubahan dalam sistem itu. Dan Dialah yang menahan tangan mereka dari penyerangan terhadapmu dan menahan tanganmu dari penyerangan terhadap mereka di lembah Mekah. Sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka, Allah adalah pengamat dari segala yang kamu kerjakan. Ketika orang-orang kafir murka, dan hati mereka dipenuhi kesombongan dari zaman jahiliyah lalu, Allah memberkahi Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman dengan ketenangan, dan Allah menuntun mereka untuk menjunjung kata-kata yang bertakwa. Inilah yang patut dimiliki mereka. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah telah membuktikan kebenaran visi Rasul-Nya.
kamu akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman, dan kamu akan mencukur rambutmu atau memendekkannya seperti kamu beribadah di sana. Kamu tidak akan takut lagi karena Allah tahu apa yang tidak kamu ketahui, dan Ia tambahkan ini dengan kemenangan yang akan segera terjadi. Muhammad, utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya baik hati dan berwelas asih kepada sesama mereka. Kamu lihat, mereka menunduk dan bersujud karena mereka mencari karunia dan keridhaan Allah. Tanda-tanda itu ada pada wajah mereka dari bersujud. Inilah teladan yang sama seperti yang ada dalam Taurat. Teladan mereka dalam Injil seperti tanaman yang tumbuh semakin tinggi dan kuat dan menyenangkan petani-petani. Kemudian Allah membuat orang-orang kafir marah. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang menjalani hidup yang soleh, pengampunan dan pahala yang besar. Terima kasih para pemirsa yang ceria atas kebersamaan Anda pada episode hari ini dari Al-Quran Suci surat 47 hingga 48 Muhammad dan Kemenangan dalam acara Kata-Kata Bijak. Tetaplah bersama Supreme Master Television untuk acara merayakan Hari Ibu dan menghormati kasih orang tua. Bagian ke-1 dari 2 seri. Semoga Allah memberkahi Anda dan orang-orang yang Anda kasihi dengan kedamaian dan keharmonisan. Thank you, delightful viewers, for your company for today's episode of From the Holy Quran, chapters 47 until 48, Muhammad and Victory in Words of Wisdom. Please stay tuned to Supreme Master Television, celebrating Mother's Day and cherishing parents' love, part 1 of 2. May Allah bless you and your loved ones with peace and harmony. For more details, please visit www.suprememastertv.com/WOW